Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa itu Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah mendatangi kita. Lalu bagaimana sikap kita untuk menjemput bulan Ramadan itu? Bagi saya, Ramadan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Sudah sepantasnya seseorang jika akan menemui sesuatu yang istimewa, pasti akan melakukan sesuatu yang istimewa juga. Seperti seorang anak ketika akan bertemu dengan orang tuanya, seperti seseorang yang sedang menunaikan haji lalu akan berpulang kembali ke asalnya. Ramadan adalah anugerah. Seperti kita tahu, puasa adalah rukun Islam. Haji juga rukun Islam. Setiap kali orang mau berangkat haji, pasti mengadakan tasyakuran. Bahkan sampai 2 kali. Ketika berangkat tasyakuran, ketika mau pulang kembali tasyakuran lagi. Mengapa demikian? Karena itu dianggap sebagai anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jarang sekali atau bahkan belum pernah kita temukan ada orang bersyukur mengadakan tasyakuran karena berpuasa, karena menyambut kedatangan bulan puasa. Ini tidak ada yang salah, hanya saja karena kita belum bisa menganggap Ramadan itu sebagai anugerah. Kalau kita sudah bisa menganggap Ramadan sesuatu yang istimewa, anugerah yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita akan bisa menyambut Ramadan dengan istimewa juga, dengan perasaan yang gembira, dengan penuh pengorbanan. Seperti sabda Rasul, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu 'alan niran." Barang siapa yang berbahagia dengan sebenar-benarnya bahagia karena datangnya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Yang kedua, syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan berarti syahrus siyam atau bulan puasa. Apakah cukup seorang puasa hanya menahan lapar dan dahaga? Tentu saja tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika bersedih ketika ada sahabatnya yang sedang berpuasa.
tetapi mereka bertengkar, beradu mulut, padahal dalam keadaan berpuasa. Lalu Rasulullah bersabda, sungguh sayang sekali orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasa, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Lalu seperti apa puasa yang sesuai dengan maksud dan hakikat dari tujuan puasa itu sendiri? Tentu saja puasa minal laghwi war rafath. Berpuasa adalah menjaga diri dari omong kosong, dari berghibah, dari perbuatan yang tercela. Seandainya selama 1 bulan Ramadan penuh kita selalu memaknai puasa sebagai pembentuk karakter diri, sebagai pembentuk kepribadian, tentu saja setelah Ramadan kita akan bisa menjadi muslim yang lebih baik daripada muslim sebelumnya. Karena itu Ramadan, berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menjaga diri dari sesuatu yang tercela, dari perbuatan yang kurang baik, dan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Syahrul Ramadan huwa syahrul mubarak. Bulan puasa adalah bulan yang diberkahi. Bulan puasa diberkahi karena di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan awaluhu rahmah, permulaannya adalah rahmat. Awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan. Akhiruhu itqun minan nar, terakhirnya atau penutupnya adalah terbebas daripada neraka. Hadirin rahimakumullah, bulan yang diberkahi, seperti kita tahu barokah adalah ziyadatul khair ba'dal khair. Barokah adalah bertambahnya kebaikan setelah kebaikan. Atau saya bisa katakan barokah adalah lahirnya kebaikan daripada kebaikan, atau bisa jadi suatu kebaikan yang melahirkan banyak kebaikan. Setelah di awal Ramadan kita mendapatkan rahmat, itu adalah kebaikan. Karena seseorang yang diberkahi, seseorang yang dirahmati, maka dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permulaannya rahmat adalah kebaikan. Awsatuhu maghfirah adalah kebaikan juga. Rahmat yang melahirkan maghfirah. Akhiruhu itqun minan nar, itu juga kebaikan. Kebaikan melahirkan kebaikan, melahirkan kebaikan. Saya ingin contohkan satu kisah tentang barokah. Zaman Rasulullah ada seorang pengemis mendatangi Rasulullah. Pengemis itu meminta kepada Rasulullah untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi waktu itu Rasulullah tidak mempunyai apa-apa. Akhirnya Rasulullah menyuruh kepada pengemis ini tadi untuk menemui anaknya Sayyidah Fatimah. Pergilah pengemis itu menemui Sayyidah Fatimah. Setelah bertemu dengan Sayyidah Fatimah, pengemis itu tadi bercerita panjang lebar. Dia sudah menemui Rasulullah, lalu Rasulullah menyuruhnya untuk menemui Fatimah. Akhirnya dia bercerita tentang kebutuhannya. Tetapi waktu itu pun Fatimah juga tidak mempunyai apa-apa. Akhirnya bingung ditambah bingung.
Sayyidah Fatimah sejenak berpikir, ternyata dia masih memiliki peninggalan ibu, yaitu kalung emas. Diambillah kalung emas itu, diberikan kepada pengemis itu tadi. Ditanya, apakah ini cukup untuk memenuhi kebutuhanmu semuanya? Wah, dengan gembira pengemis itu menjawab, sangat cukup. Akhirnya Sayyidah Fatimah menyuruh untuk bawalah ini, semoga bisa menutupi segala kekuranganmu atau kebutuhanmu. Setelah pergi, ada satu sahabat melihat pengemis itu keluar dari rumah Sayyidah Fatimah. Dipanggillah dia, lalu ditanya, ada apa gerangan atau apa yang kamu lakukan? Kok bisa keluar dari rumah Fatimah? Akhirnya pengemis itu juga bercerita panjang lebar, dan dia menunjukkan kalung emas. Karena sahabat ini pun ingin memiliki kalung emas dari Sayyidah Fatimah itu tadi, akhirnya diminta, udah gini saja, ini kalung emas buat saya, segala kebutuhan sampean saya yang nukupi. Bagaimana? Akhirnya semua kebutuhannya dicukupi. Dikasihlah kalung emas dari Sayyidah Fatimah kepada sahabat itu tadi. Setelah selesai singkat cerita, sahabat itu kemudian menyuruh kepada salah satu budaknya untuk memberikan hadiah kalung emas tadi kepada Rasulullah SAW. Hadiahnya kalung emas diberikan kepada Rasulullah, budak itu tadi diberikan kepada Rasulullah. Setelah itu hamba itu tadi pergi menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ada kalung emas dari tuan saya disuruh untuk menghadiahkan kepada panjenengan, dan saya juga dikasihkan sebagai hadiah untuk menjadi budak panjenengan. Ketika Rasulullah melihat kalungnya, loh, ini kan kalungnya Sayyidah Fatimah, kok bisa sampai kepada sahabat itu tadi? Kok bisa sampai pada tuanmu? Akhirnya panjang lebar budak itu tadi bercerita. Rasulullah menangkap, baiklah, kamu budak saya hadiahkan kepada anak saya Fatimah, dan ini kalung emas punya Sayyidah Fatimah, saya kasihkan kepada Sayyidah Fatimah kembali. Berangkatlah budak itu tadi menemui Sayyidah Fatimah. Setelah bertemu, betapa herannya Sayyidah Fatimah, karena kalung emas yang diberikan kepada pengemis tadi kok bisa sampai kembali lagi kepada saya, kata Sayyidah Fatimah. Akhirnya ditanya, kok bisa seperti ini, bagaimana? Akhirnya budak ini tadi menjelaskan panjang lebar. Oh begitu, baiklah, ini kalung saya terima kembali, dan sampean karena menjadi budak saya bebaskan li ajlillah. Nah, itulah sedikit gambaran tentang barokah dari pengemis yang meminta kepada Rasul tak punya, meminta kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah memberikan emas ditarik oleh sahabat, dibeli oleh sahabat, pengemisnya yang kebutuhan diganti oleh sahabat. Dari sahabat itu tadi memberikan hadiah kalung kepada Rasulullah, memberikan hamba kepada Rasulullah, sudah mendapat pahala menolong pengemis, mendapat pahala membuat senang Rasulullah. Dari Rasulullah membuat senang lagi kepada Sayyidah Fatimah dengan memberikan kalung emas dan memberikan budak. Dari Sayyidah Fatimah menerima kalung miliknya itu tadi, dan hamba itu tadi dibebaskan karena liridhaillah. Itulah barakah. Satu kebaikan melahirkan banyak kebaikan, atau kebaikan-kebaikan yang lahir daripada satu kebaikan. Semoga di dalam Ramadan bulan ini
kita betul-betul bisa mendapatkan rahmat daripada bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan maghfirah daripada bulan Ramadan, dan kita terbebas dari api neraka bibarakati syahri Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.